Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan materi tentang usul fikih, yaitu materi tentang pengertian usul fikih, perbedaan usul fikih dengan fikih, dan objek kajian ilmu fikih. Nah, di sini mari kita uraikan apa saja sih yang akan kita bahas dalam video presentasi ini. Kita akan membahas A. Apa itu ilmu usul fikih? B. Apa perbedaan antara ilmu usul fikih dengan ilmu fikih? C. Apa saja objek kajian ilmu usul fikih? Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam mengenai ilmu usul fikih, ada baiknya kita harus mengetahui apa itu ilmu usul fikih. Usul fikih merupakan gabungan dari kata usul dan kata fikih. Kata usul merupakan jamak dari kata asal yang mengandung arti sesuatu yang dijadikan sandaran oleh sesuatu yang lain. Secara etimologis, kata usul mempunyai arti asal, sumber, pokok, atau pondasi. Dan adapun kata fikih berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk masdar dari akar kata faqihu yafqahu fiqhan. Secara bahasa artinya pemahaman mendalam yang dapat menangkap tentang asal, tujuan ucapan, dan perbuatan. Sebelum masuk ke pembahasan, setelah kita mengetahui pengertian ilmu usul fikih secara bahasa, selanjutnya saya akan membacakan tentang pengertian usul fikih secara istilah. Uraian di samping memberikan gambaran yang jelas tentang kata usul dan kata fikih. Gabungan dari dua kata ini menjadi istilah usul fikih yang memiliki pengertian tersendiri. Terdapat dua kelompok besar ulama yang berbeda-beda pendapat tentang pengertian usul fikih. Yang pertama, ulama Syafi'iyah yang diwakili oleh Syekh Abdullah bin Umar al-Baidawi mendefinisikan usul fikih yaitu mengetahui dalil-dalil fikih secara global dan cara penggunaannya serta mengetahui keadaan orang yang menggunakannya atau mujtahid. Dari definisi di atas memberikan kejelasan bahwa yang menjadi objek kajian para ulama usul fikih adalah dalil-dalil yang bersifat ijmali atau global, membahas bagaimana cara mengistinbatkan hukum dari dalil-dalil serta membahas syarat-syarat orang yang menggali hukum dari dalil. Menurut ulama Syafi'iyah, dalam pembahasan usul fikih juga dibahas syarat-syarat mujtahid dan persoalan yang berkaitan tentang masalah taklid. Yang kedua, ada pendapat dari jumhur ulama yang terdiri dari ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah mendefinisikan usul fikih yang artinya sejumlah kaidah yang mengkaji dan membahas proses istinbat hukum-hukum syara melalui dalil-dalil yang terperinci. Definisi yang dikemukakan oleh jumhur sebagaimana tersebut menekankan pada objek usul fikih yang lebih memfokuskan pada metodologi, yaitu bagaimana menggunakan kaidah-kaidah umum usul fikih. Berdasarkan kepada dua definisi usul fikih di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa usul fikih ialah ilmu yang mengkaji tentang dalil fikih berupa kaidah untuk mengetahui cara penggunaannya, mengetahui keadaan orang yang menggunakannya atau mujtahid, dengan tujuan mengeluarkan hukum amali atau perbuatan dari dalil-dalil secara terperinci dan jelas. Perbedaan usul fikih dan fikih. Pembahasan ilmu fikih berkisar tentang hukum-hukum syar'i yang langsung berkaitan dengan amalia seorang hamba seperti ibadahnya, muamalahnya, apakah hukumnya wajib, sunnah, makruh, haram,
ataukah mubah berdasarkan dalil-dalil yang rinci. Sedangkan usul fikih berkisar tentang penjelasan metode seorang mujtahid dalam menyimpulkan hukum-hukum syar'i dari dalil-dalil yang bersifat global. Apa karakteristik dan konsekuensi dari setiap dalil, mana dalil yang benar dan kuat dan mana dalil yang lemah. Siapa orang yang mampu berijtihad dan apa syarat-syaratnya. Perumpamaan usul fikih dibandingkan dengan fikih seperti posisi ilmu nahu terhadap kemampuan bicara dan menulis dalam bahasa Arab. Ilmu nahu adalah kaidah yang menjaga lisan dan tulisan seseorang dari kesalahan berbahasa, sebagaimana ilmu usul fikih menjaga seorang ulama atau mujtahid dari kesalahan dalam menyimpulkan sebuah hukum fikih. Selanjutnya, ada objek kajian ilmu usul fikih. Sebagai ilmu yang berdiri sendiri, ilmu usul fikih memiliki beberapa objek kajian yang diantaranya, yang pertama, ada pembahasan dalil-dalil. Yang kedua, ada pembahasan hukum. Yang ketiga, ada pembahasan kaidah. Dan yang keempat, ada pembahasan ijtihad. Untuk uraian dari keempatnya bisa kita lanjutkan. Selanjutnya, yang pertama, pembahasan dalil-dalil. Berbeda dengan fikih, pembahasan tentang dalil dalam ilmu usul fikih adalah secara global. Pembahasan tentang dalil ini meliputi tentang macam-macam dalil, rukun atau syarat dari masing-masing dalil itu, kekuatan dan tingkat-tingkatannya. Di sini tidak dibahas satu persatu dalil secara terperinci bagi setiap perbuatan. Dalil dalam perspektif ilmu usul fikih secara umum dibagi menjadi dua kategori, yaitu dalil istinbati yang berupa nas-nas syara dan dalil istidlali. Yang termasuk dalil istinbati adalah dalil yang berasal dari teks ayat Al-Quran, teks hadis, dan ijma' para ulama. Sedangkan kategori dalil istidlali yaitu dalil yang terbentuk oleh pola pikir yang sehat, rasional, dan hasil dari penelitian hukum yang mendalam. Semisal qiyas, istihsan, istishab, maslahah mursalah, dan lainnya. Istilah lain yang biasa digunakan untuk menyebutkan dalil di sini adalah sumber hukum Islam, masdar at-tashri' al-islami. Penyebutan sumber hukum Islam itu karena dalil dijadikan sebagai sumber penetapan hukum dalam Islam. Yang kedua yaitu pembahasan hukum. Ruang lingkup kajian atau pembahasan tentang hukum dalam ilmu usul fikih adalah terkait dengan macam-macam hukum yang secara garis besar dibagi menjadi dua. Yaitu yang pertama ada hukum taklifi dan yang kedua ada hukum wad'i. Selanjutnya, pembahasan tentang pihak yang menetapkan hukum, al-hakim. Pihak yang diberi beban perintah hukum yang disebut subjek hukum atau al-mahkum alaih, dan pembahasan tentang perbuatan mukallaf yang dikenakan hukum, al-mahkum fi. Yang ketiga, pembahasan kaidah. Pembahasan mengenai kaidah bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang hukum-hukum syarak. Pembahasan tentang kaidah ini secara garis besar dikelompokkan menjadi dua, yaitu kaidah-kaidah kebahasaan, al-qawaid usuliyah al-lughawiyah, dan kaidah-kaidah terkait dengan tujuan umum penetapan hukum, al-qawaid al-usuliyah at-tasriyah. Yang ketiga,
Kemudian yang keempat dan yang terakhir yaitu pembahasan ijtihad. Pembahasan tentang ijtihad mencakup macam-macam ijtihad, syarat-syarat menjadi mujtahid atau orang yang boleh melakukan ijtihad, tingkatan-tingkatan mujtahid ditinjau dari kacamata ketentuan melakukan ijtihad dan hukum melakukan ijtihad serta metodologi yang benar bagi seorang mujtahid. Selanjutnya, sebelum kita akhiri, mari kita lihat bersama-sama sendiko dawuh atau kata-kata bijak dari Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Gus Baha. Beliau ngendika, hidup yang keren adalah hidup yang pola pikirnya menunggu waktu ibadah sambil melakukan kemanfaatan. Semoga saja kita termasuk dari golongan orang-orang yang hidupnya keren. Amin. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan masih banyak salah kata. Kami haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.